membangun kali air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Melani Aistin. Saat ini saya sedang berada di lokasi pelaksanaan seminar moderasi beragama yang bertempat di Gedung Perpustakaan lantai 4 Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Bisa dilihat di belakang saya, terlihat para peserta sangat antusias memadati tempat duduk yang telah disediakan. Dan tak hanya itu, para panitia juga terlihat sangat antusias mempersiapkan acara seminar saat ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu panitia acara seminar moderasi beragama kali ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar nggak Pak? Dengan Bapak siapa dan sebagai apa di moderasi beragama? Saya M. Thoriqul Huda selaku Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Syekh Wasil Kediri. Oke, terkait dengan tema acara kali ini, dari panitia sendiri mengapa memilih tema moderasi beragama dalam merespon krisis kemanusiaan? Ya, jadi begini, terima kasih sebelumnya tema ini hadir dan kita munculkan dalam seminar ini sebagai respon terhadap banyaknya kasus keagamaan, banyaknya kasus yang melibatkan hubungan antar umat beragama, yang di situ kasus-kasus itu mereduksi atau mendistorsi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam beragama orang justru lupa terhadap nilai utama atau tujuan utama dalam beragama itu sendiri. Orang justru lebih banyak memikirkan tentang bagaimana kelompok agama saya, tapi kemudian lupa bahwa nilai kemanusiaan itu justru lebih tinggi dari nilai apapun dalam agama itu sendiri. Orang lupa substansi beragama itu adalah bagaimana kemudian nilai-nilai dan martabat kemanusiaan itu dijaga. Nah, konteks itu yang kemudian melatar belakangi kita muncul tema bahwa bagaimana moderasi berperan dalam mengatasi nilai krisis itu. Nah, dengan nilai moderasi beragama, kita berupaya untuk bagaimana kemudian martabat kemanusiaan itu hadir kembali dalam beragama. Jadi agama dan martabat kemanusiaan itu harus jalan beriringan. Tidak boleh kemudian atas nama agama kita kemudian menindas manusia atau kemudian menghilangkan martabat manusia dari kehidupan ini. Itu sih. Berarti seminar moderasi beragama ini sangat penting terutama untuk kalangan mahasiswa. Ya, jadi begini. Dalam konteks untuk mahasiswa tentu ini menjadi bagian dari pembelajaran ya, supaya nanti mahasiswa ketika terjun di lapangan dalam bentuk PPL ataupun sudah lulus, ini kan mahasiswa harus paham bahwa di masyarakatnya kehidupannya kan beragam, banyak agama dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu mahasiswa harus punya bekal. Nah, moderasi beragama, rumah moderasi ini dengan seminar ini membekali mahasiswa terkait dengan pemahaman apa nanti yang harus dilakukan di masyarakat kalau semisal hidup di wilayah yang beragam. Nah, kira-kira begitu. Iya, baik Bapak. Lalu apa sih harapan panitia sendiri setelah diadakan acara ini? Ya, jadi begini, harapan kami setelah kegiatan seminar ini selesai, nanti diharapkan mahasiswa, untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa nanti kita berharap mahasiswa paham bagaimana kemudian moderasi beragama itu nanti ketika terimplementasi di masyarakat. Kemudian dalam acara ini kan kami juga mengundang pihak luar, stakeholder lain kayak Kepala Kemenak, Kepala FKUB, kemudian GKJW dan lain sebagainya, unsur masyarakat yang lain. Kita berharap bahwa nanti semua stakeholder, semua pemangku kebijakan yang punya kepentingan dalam hal kerukunan beragama duduk bersama. Kita bagaimana kemudian merumuskan banyak hal terkait dengan moderasi beragama ini supaya agama ini bisa sesuai dengan apa yang diajarkan, tidak lagi kemudian agama ini kemudian malah menghancurkan martabat kemanusiaan. Agama dan martabat manusia harus bisa jalan bareng. Kira-kira begitu harapannya. Baik Bapak, alhamdulillah acara seminar kali ini sangat berjalan dengan lancar ya. Dan juga terlihat tadi banyak banget peserta yang hadir pada hari ini. Ada 250 peserta, padahal kami itu kuotanya hanya 200 sebenarnya.
Iya. Iya, alhamdulillah acara pada seminar kali ini berjalan dengan lancar dan panitia juga sangat berterima kasih untuk semua yang telah hadir pada hari ini. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber luar biasa kita pada hari ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, berbicara tentang tema moderasi beragama kali ini, yaitu bertemakan dengan menjawab krisis kemanusiaan saat ini. Mengapa tema tersebut relevan untuk menjawab krisis kemanusiaan saat ini? Ya. Dinamika krisis kemanusiaan kontemporer itu sudah sangat complicated, Mbak ya. Antar krisis itu saling kait-mengkait. Karena itu menyelesaikannya atau menyikapinya tidak bisa hanya dengan uh, satu cara atau dua cara. Ini harus ada penyikapan yang lebih terstruktur, yang lebih sistematis. Dan moderasi beragama dengan tendensi keagamaannya tadi itu bisa menjadi obat ya bagi penyakit yang berupa krisis kemanusiaan ini. Begitu. Lalu bagaimana arti dari yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan bagi Bapak itu sendiri? Ya, gagasan moderasi beragama tentu saja sangat bertemali erat dengan ungkapan dari Gus Dur itu ya. Iya. Bahwa ada yang lebih penting dari politik yaitu kemanusiaan. Di dalam moderasi beragama, kemanusiaan memang soal harga mati. Jadi moderasi beragama sangat berkepentingan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan ini. Dan itu menempati tempat teratas dibanding hal-hal lain termasuk apalagi kepentingan politik. Berarti emang sangat penting sekali ya Pak? Untuk konteks hari ini, bukan hanya sangat penting tapi niscaya. Sekali Bapak. Lalu kemudian Gus Dur juga sempat mengatakan bahwa perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi, kayak. Lalu menurut Bapak bagaimana kita bisa mewujudkan keadilan lewat moderasi beragama tersebut? Ya, perdamaian atau kedamaian kerukunan di masyarakat itu sebenarnya adalah realitas keseharian ya. Tapi kenapa moderasi beragama penting untuk dikampanyekan? Karena kedamaian saja tidak cukup, kerukunan saja tidak cukup, harus terejawantah di dalamnya soal keadilan. Makanya saya sangat bersetuju dengan frase dari Gus Dur itu bahwa perdamaian tanpa keadilan itu adalah omong kosong, ilusi gitu ya. Dan moderasi beragama saya rasa sangat tepat ketika dia berhajat ya memiliki kepentingan untuk meneguhkan keadilan itu. Jadi damai saja tidak cukup, tapi keadilan itu harus benar-benar dimanifestasikan di dalam masyarakat. Dan moderasi beragama itu bisa menjadi salah satu intervensi terbaik untuk mewujudkan itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik, sehat dan senang sekali bisa di daerah di Kediri ini, dikelilingi oleh suasana wangi-wangian tembakau. Alhamdulillah Bapak. Berbicara tentang seminar moderasi beragama tadi yang bertemakan tentang konflik kemanusiaan, apakah bisa diberi contoh nyata bagaimana moderasi beragama membantu menyelesaikan konflik atau masalah kemanusiaan sendiri? Nah, memang contoh-contoh dari moderasi beragama paling umum itu adalah bagaimana akhirnya misalnya rumah-rumah ibadah di daerah mayoritas tapi milik minoritas bisa didirikan. Jadi cara moderasi beragama tidak langsung mencari kekuatan, panggil polisi, bukan.
Tapi moderasi beragama melakukan pendekatan yang berlapis-lapis, mulai dari misalnya apa yang dipikirkan di dalam hati orang mayoritas. Misalnya kalau di Papua ya, mereka selalu mengatakan kedatangan pendatang itu mengancam kami, dan kebetulan pendatang itu Muslim. Lalu kita perhadapkan dengan fakta, saudara-saudara yang Muslim ini tidak mengancam, mereka bisa mengambil hasil-hasil bumi untuk dijual sebagai perantara, sehingga orang-orang Papua memiliki perantara untuk produk daerahnya, sehingga justru membuat usaha Bapak berhasil. Nah, karena mereka datang, mereka juga ingin beribadah, bolehlah mereka gitu ya membangun tempat ibadah. Bahkan ada yang di Papua mengatakan, ya itu kita sebut gerejanya orang Islam. Nggak apa-apa disebut gerejanya orang Islam, tapi bentuknya masjid. Nah, jadi moderasi beragama ini adalah sebuah pendekatan yang memberi ruang, memberi percakapan, empati, dan akhirnya bersifat win-win. Jangan ada yang merasa dikalahkan, jangan ada yang mentang-mentang, tapi ditemukan titik temuan. Itulah bukti-bukti atau tanda-tanda keberhasilan moderasi beragama dalam memecahkan masalah. Bisa dibilang moderasi beragama ini menyatukan antar berbagai perbedaan yang ada di Indonesia ya Pak. Nah, tadi kan banyak sekali mahasiswa yang ikut seminar moderasi beragama. Sebenarnya apa peran mahasiswa dan generasi muda dalam merawat nilai moderasi dan kemanusiaan? Saya kira yang paling menonjol nanti adalah mahasiswa itu bisa memperkenalkan bahwa ada nilai yang tidak serta-merta berantipati, yang mampu mengenal dan mampu juga menjadi titik temu. Jadi anak-anak muda itu bisa jadi titik temu karena mereka generasinya punya warna tersendiri. Jadi disitulah peran yang luar biasa. Jadi membuat nilai-nilai penghormatan, penghargaan, empati sebagai nilai publik, plus mereka sendiri menjadi titik temunya. Karena bagi Gen Z, katakanlah bagi mahasiswa, yang penting dia lebih mengerti, dia lebih mengalami, dan dia punya masa depan. Dan di situ semua agama punya perhatian yang sama. Jadi titik temulah anak muda itu ya. Oke, berarti mahasiswa ini memang sangat berperan terutama dalam moderasi beragama ya Pak. Ya. Lalu apa pesan Bapak untuk mahasiswa dan generasi muda yang di sini dan di luar sana? Saya kira yang penting, saya yakin kalau semakin mahasiswa itu sungguh-sungguh mahasiswa, artinya sungguh-sungguh mengembangkan kecerdasannya, sungguh-sungguh memperluas wawasannya, maka mereka akan menjadi moderat. Dan yang berikutnya, saya berharap mahasiswa agar seperti prinsip kampus merdeka, banyak mengunjungi kampus-kampus yang lain, bertukar ya, agar dengan pertukaran, agar dengan melintas ke kampus lain, ke daerah lain, ke agama lain, dia diperkaya, dan itu akan membuatnya menjadi seorang yang moderat. Baik Bapak, mungkin sedikit saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Ya. Kakak menjadi media moderasi. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta seminar moderasi beragama. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, dengan kakak siapa dan prodi apa? Saya Muhammad Wafi Lahdi, biasa dipanggil Wafi, prodi studi agama-agama. Baik Kak, setelah mengikuti seminar moderasi beragama tadi, apa kesan kakaknya setelah mengikuti seminar? Kesan dari saya tentunya ini kan sangat linear dengan prodi saya, tentunya menambah pengetahuan dan juga menambah rasa toleransi dari saya sendiri, mengingat dari moderasi beragama tadi kan tujuannya untuk meningkatkan jiwa moderat dan jiwa toleran kita kepada umat yang berlainan agama dengan kita.
Dari materi yang sudah disampaikan pada seminar tadi, pelajaran apa yang paling membekas bagi kakaknya? Pelajaran yang kita ambil dari acara ini yaitu salah satunya tentang kisah Rasulullah, tentang hari kasih sayang, yang mana hari kasih sayang itu seharusnya kita terapkan sebagai umat muslim. Mosok umat Nabi Muhammad tidak toleran gitu Pak, tidak memiliki kasih sayang atau rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad saja rahmat seluruh alam gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Menurut kakaknya, bagaimana moderasi beragama bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi kan ini sebagai mahasiswa ya. Kalau moderasi beragama bisa diterapkan kehidupan sehari-hari, kuncinya ada dua Mbak, yaitu terapkan cinta dan kasih dan hindari rasa fanatik buta. Baik, ini pertanyaan terakhir. Setelah mengikuti seminar tadi, apa pesan untuk generasi muda yang ada di sini maupun yang ada di luar sana? Tentunya tetap bertoleransi dan bermoderat dimanapun dan kapanpun kalian berada, karena kehidupan yang berbeda itu indah, pelangi tidak indah jika warnanya satu. Wah, luar biasa sekali peserta seminar kali ini. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Baik pemirsa, itu tadi yang dapat saya laporkan di lokasi. Dan informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Atas rekan yang bertugas, saya Melanie Aistin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.